Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Info Receh. Nah, berbicara tentang bagaimana caranya mendesain di handphone. Pastinya kita memerlukan sebuah aplikasi untuk mendesain. Dan pastinya, terdapat banyak sekali aplikasi untuk mendesain di handphone. Jadi, kali ini saya akan merekomendasikan sebuah aplikasi desain di handphone. Yang menurut saya bagus banget. Lalu apa sih nama aplikasinya? Nama aplikasinya adalah Pixel Lab. Kenapa menurut saya aplikasi ini bagus banget? Hal itu dikarenakan, aplikasi ini mempunyai banyak sekali fitur yang bagus banget. Dan gampang banget untuk digunakan. Terlebih lagi ukuran aplikasi ini sangat ringan. Nah, untuk mendownload aplikasi ini, kalian bisa langsung download aja di Play Store. Lalu bagaimana sih fitur-fitur yang ada di Pixel Lab? Kalau begitu langsung aja kita ke aplikasinya. Ikon yang pertama adalah ikon pensil. Ikon ini berfungsi untuk mengubah atau mengedit objek, baik gambar maupun tulisan. Dan di dalam ikon pensil terdapat berbagai ikon lainnya. Seperti ikon pensil yang berfungsi untuk mengubah tulisan. Ada juga ikon untuk mengcopy atau menyalin objek. Ada juga ikon untuk memperbesar atau memperkecil objek. Ada juga ikon untuk memutar objek baik gambar maupun tulisan. Ada juga ikon untuk mengatur letak suatu objek baik gambar maupun tulisan. Seperti mengubah letak objek ke tengah bagian kanan. Atau seperti mengubah letak objek ke sudut kiri atas. Ada juga ikon untuk memberi warna pada objek baik gambar maupun tulisan. Kalian juga bisa memilih warna sesuai keinginan kalian, dengan cara mengklik ikon tanda tambah. Kalian juga bisa memberikan warna campuran pada objek dengan cara mengklik gradien. Kalau kalian tidak menemukan campuran yang sesuai dengan keinginan, kalian bisa memilih sendiri campuran warnanya dengan mengklik ikon tambah. Kalian juga bisa memberikan 3 warna campuran atau lebih sesuai dengan keinginan kalian, dengan cara mengklik ikon tambah. Aplikasi ini juga menyediakan macam-macam gaya campuran warna atau gradien. Ada juga ikon untuk membuat layar dari suatu objek menjadi ke atas. Klik terlebih dahulu objek yang layarnya ingin dikeataskan.
Lalu klik ikon untuk membuat layar dari suatu objek ke atas. Dan ada juga ikon untuk membuat layar dari suatu objek jadi ke bawah. Layar adalah lapisan objek, jadi layar yang di atas akan menutupi layar yang di bawah. Ada juga ikon untuk menghapus objek yang dipilih. Berikutnya ada ikon yang berfungsi untuk mengembalikan keadaan objek ke waktu sebelum objek itu dirubah, seperti ketika kita melakukan kesalahan atau ada yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ikon berikutnya ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari kanvas kerja kita. Nah, saat kalian mengklik ikon ini maka kalian hanya bisa memperbesar atau memperkecil tampilan saja, tidak bisa mengubah objek. Jadi kalau kalian ingin mengubah objek maka kalian harus menonaktifkan ikon ini terlebih dahulu dengan cara mengkliknya lagi. Ikon berikutnya adalah ikon untuk memberi garis pada lembar kerja kita. Di dalamnya terdapat ikon magnet berfungsi untuk membuat objek menjadi ke tengah garis vertikal atau horizontal. Lalu ada juga ikon untuk menyesuaikan jumlah garis dengan kehendak kita. Di dalamnya ada ikon untuk menambahkan garis vertikal dan horizontal secara manual satu persatu. Ada juga ikon untuk menghapus garis baik vertikal maupun horizontal. Ada juga ikon untuk mengatur garis secara detail dengan satuan persen. Dan ada juga ikon untuk menambahkan atau mengurangi garis vertikal atau horizontal secara otomatis dengan cara menulis jumlah garis secara langsung. Ikon berikutnya adalah ikon untuk mengatur layar objek. Di ikon layar ini kita dapat menemukan lapisan-lapisan layar dari objek paling atas sampai paling bawah. Dan di dalam layar dari suatu objek terdapat berbagai ikon lainnya. Seperti ikon gembok yang berfungsi untuk membuat objek tidak berubah apabila tersentuh secara tidak sengaja. Ada juga ikon pensil yang sama dengan ikon pensil yang pertama. Ada juga ikon mata yang berfungsi untuk menghilangkan sementara objek atau untuk membuat objek tembus pandang. Kalau kalian ingin objek yang dipilih terlihat kembali maka kalian harus mengklik ikonnya sekali lagi. Lalu ada juga ikon untuk menghapus layar. Lalu ada juga ikon tanda tambah yang berfungsi untuk menambahkan sesuatu, dan di dalamnya kita dapat menemukan apa saja yang bisa kita tambahkan. Kita bisa menambahkan tulisan. Lalu kita juga bisa menambahkan tanggal.
Kita juga bisa menambahkan stiker. Kalian bisa memilih stiker sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa menambahkan emoji dengan cara mengklik emoji. Kalian juga bisa menambahkan bentuk seperti persegi dan lain-lain. Lalu kalian bisa memilih bentuk sesuai keinginan. Kalian bisa mengatur ketebalan dari bentuk yang kalian pilih. Lalu kalian juga bisa memberikan warna dan gradien pada bentuk dengan cara yang sama dengan yang pertama. Kalian juga bisa menambahkan struk atau garis tepi pada bentuk yang kalian pilih. Lalu kalian juga bisa mengatur ketebalan warna struk atau garis tepi. Lalu kalian juga bisa menambahkan warna juga gradien pada struk atau garis tepi. Lalu kalian juga bisa memilih bentuk sudut dari struk atau garis tepi. Kita juga bisa membuat struk menjadi kabur atau blur dengan mengatur blur radius. Berikutnya kita juga bisa menambahkan gambar dari galeri atau penyimpanan handphone kita. Untuk mempermudah mencari gambar yang kita inginkan, kalian bisa mengklik ikon garis 3 di pojok kiri atas. Lalu pilih galeri dan cari gambar yang kalian inginkan. Lalu kalian juga bisa menggambar bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa memilih warna tinta dari pena sesuai keinginan kalian. Lalu apabila ukuran dari pena terlalu kecil atau terlalu besar, kalian juga bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kalian. Lalu berikutnya adalah smoothness yang berfungsi untuk memperlancar garis yang dibuat. Contoh ketika smoothness-nya kita rendahkan. Berikutnya adalah contoh ketika smoothness-nya kita naikkan. Nah, terlihat ketika kita naikkan smoothness-nya maka kita akan melihat garisnya akan semakin halus. Berikutnya ada fill inside yang berfungsi untuk memberi isi pada garis yang kita buat. Kita juga bisa membuat garis putus-putus menggunakan dasar line. Lalu ada juga neon effect yang berfungsi memberi efek seperti ada cahaya pada garis yang kita buat.
Kita juga bisa membuat garis menjadi blur atau pudar menggunakan blur radius. Ada juga ikon untuk kembali satu langkah ke belakang. Lalu ada ikon untuk mengulang kembali gambar dari awal. Lalu kita juga bisa menghapus bagian-bagian yang kita inginkan menggunakan ikon penghapus. Kita juga bisa mengatur ukuran dari penghapus. Lalu berikutnya ada ikon untuk men-save atau menyimpan. Dan di dalam ikon ini kita akan menemukan dua pilihan. Yang pertama adalah menyimpan file yang masih berupa mentahan atau masih berbentuk project. Hal ini kita lakukan apabila kita sudah lelah atau ada kesibukan lain dan ingin melanjutkannya pada besok hari, maka file ini masih bisa dibuka dan diubah. Dan berikutnya kita bisa menyimpan filenya ke bentuk gambar. Lalu kita bisa memilih format dari gambar yang kita buat. Dan kita juga bisa memilih kualitas gambar yang kita buat. Lalu klik Save to Gallery. Lalu berikutnya ada ikon untuk membagikan gambar yang kita buat secara langsung. Caranya sama saja dengan menyimpan file menjadi gambar, tetapi kita kali ini akan memilih share. Lalu akan muncul beberapa pilihan melalui apa kita ingin membagikannya. Bagi kalian yang ingin menambahkan kutipan, aplikasi ini juga menyediakan beberapa kutipan. Tetapi aplikasi ini hanya menyediakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Prancis. Kalian juga bisa memilih kutipan tentang berbagai hal seperti motivasi dan lain-lain. Lalu berikutnya ada ikon titik 3. Di dalam ikon ini terdapat banyak sekali pilihan. Yang pertama ada UC Image from Gallery yang berfungsi untuk menggunakan gambar dari penyimpanan sebagai kanvas kerja kita. Yang berikutnya ada full screen berfungsi untuk melihat lembar kerja kita secara penuh. Untuk kembali kalian bisa mengklik ikon yang di pojok kanan atas. Yang berikutnya adalah Use Image from Camera yang berfungsi mengambil gambar secara langsung dari kamera untuk dijadikan lembar kerja. Berikutnya ada Export Image berfungsi sama saja dengan menyimpan file dalam bentuk gambar. Yang berikutnya adalah Image Size yang berfungsi mengatur ukuran gambar yang akan dibuat. Di sini kita akan mencoba mengatur gambar atau lembar kerja kita menjadi kotak. Yang berikutnya adalah Context Aus atau Report Bug yang berfungsi untuk melaporkan kesalahan pada aplikasi.
Yang berikutnya ada tutorials yang berfungsi untuk melihat tutorial tentang aplikasi ini. Yang berikutnya ada remove pets yang berfungsi untuk menghapus iklan dan ini berbayar. Berikutnya ada recover auto save yang berfungsi untuk memulihkan penyimpanan otomatis seperti saat kita kehabisan baterai. Berikutnya ada open file yang berfungsi untuk membuka project atau file mentahan yang kita simpan sebelumnya. Berikutnya ada about yang berfungsi untuk mengetahui tentang aplikasi ini. Yang terakhir adalah exit yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Karena ikon pada aplikasi ini sangat banyak dan untuk menjelaskan semuanya akan memakan durasi yang sangat panjang. Jadi saya akan membagi video ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ikon yang ada di bagian atas dan bagian yang kedua ikon yang di bagian bawah. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mensubscribe dan melike video ini. Agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya, jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang ingin request ingin dibuatkan video tentang sesuatu, kalian bisa menulisnya di kolom komentar.